Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fida Nadia akan menerangkan tentang nodwir atau disebut dengan bela paksa. Nah, nodwir ini ada beberapa syarat. Yang pertama, pembelaan yang sangat perlu dan tidak ada jalan lain. Dan yang kedua, ada serangan mendadak seketika itu juga, maka harus dilakukan pembelaan dan itu akan dimaafkan. Lalu yang ketiga, dilakukan hanya untuk kepentingan, bukan yang ditentukan secara limitatif. Jadi memang ini kepentingan yang faktual saat itu juga, seperti itu. Seperti diri sendiri atau orang lain, kemudian kehormatan, kesusilaan diri sendiri atau orang lain, lalu harta benda sendiri atau orang lain. Jadi harus dilakukan pembelaan untuk melindungi semua itu. Lalu selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, ini bisa dimaafkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Ingat, untuk kepentingan umum. Dan yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada undang-undang saja, tapi juga atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi bukan hanya menurut undang-undang aja, tapi dia melakukan perbuatan itu memang harus ada perintahnya sesuai dengan jabatan dia, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu perbuatan harus patut dan wajar juga masuk akal, yaitu yang sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan, nah, atau disebut dengan amtelik bevel. Ini diatur oleh pasal 51 ayat 1 KUHP. Jabatan yang sah ya. Selanjutnya ada nodwir excess, yaitu yang diatur dari pasal 49 ayat 2 KUHP. Nodwir excess ini adalah guncangan jiwa yang hebat dengan serangan, harus ada hubungan yang kausal. Jadi alasannya itu alat buat ngebela terlalu keras. Jadi ini bisa dibilang, oh ini nodwir excess nih. Karena apa? Karena alat pembelaannya itu lebih keras daripada alat penyerangan. Misalkan si penyerang hanya membawa golok untuk pengancaman, tapi si pembela udah nembakin pistol. Seperti itu. Maka itu disebut dengan nodwir excess. Nah, ini harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat sekali, seperti takut, marah, dan lain-lain. Bela paksa bisa dijadikan alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Jadi hanya dimaafkan, bukan dibenarkan. Dan untuk perintah jabatan yang tidak sah diatur juga dalam pasal 51 ayat 2 KUHP-nya. Lalu ini tidak melawan hukum, jadi tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf, alasan peliknya. Lalu perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Jadi si A ini memang diperintah oleh si B, di mana mereka berdua ini memang ada hubungannya, hubungan jabatan. Misalkan si A ini bawahannya si B, seperti itu. Dan yang kedua yaitu kewenangan yang memerintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Jadi yang melakukan perbuatan itu apabila sesuai dengan jabatannya, maka harus sesuai juga dengan wewenang, tugas, dan posisinya. Lalu yang ketiga ada perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya, yaitu tadi harus sesuai